Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon, our student. Okay, we will start this lesson. In this meeting, we will discuss the next topics. The next topic. The topic is kinematika, kinematics. Mungkin kemarin minggu lalu kita sudah belajar apa? Ralat pengukuran. Ralat itu di praktikumnya ya, di jadwal praktikum. Kalau di jadwal teorinya berasa apa? Besaran satuan Satuan dan pengukuran. Units, quantity, and measurement. Oke, hari ini kita melanjutkan tentang kinematika atau tentang gerak ya. Oke, saya pakai whiteboard saja. Slide-nya belum saya unggah di Elena, nanti mungkin bisa nanti mungkin saya unggah ya. Kemudian teman-teman boleh lihatnya di Elena. Oke, saya neranginya pakai whiteboard saja biar seperti kalau di papan tulis. Sebelumnya sudah pernah kuliah dengan whiteboard ya? Dengan saya sudah? Belum? Belum, Pak. Oh, Smart. Minggu lalu? Kali ini, Pak. Minggu lalu ini ya? Minggu lalu Bapak ada kegiatan, Pak. Kegiatannya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kinematika. Nah, sebelum itu, dalam fisika itu ada satu topik khusus yang belajar tentang gerak, ya, tentang sebuah gerak. Oke, saya tulis di sini gerak. Dalam ilmu gerak itu nanti kita membahas dua sudut pandang ya, ada dua aspek. Yang pertama adalah kinematika. Yang kedua adalah dinamika. Oke. Can you explain about the difference of kinematics and dynamics? Apa? Ada yang tahu perbedaan dari kinematika dan dinamika? Pernah belajar di sekolah mungkin? Ada yang tahu? Atau sebelumnya sudah membaca buku perbedaan kinematika dan dinamika? Nadia Eka? Iya, Pak. Oke, coba apa perbedaan kinematika dan dinamika? Kalau kinematika itu apa? Ilmu yang mempelajari bagaimana benda itu dapat bergerak. Kalau dinamika itu yang menganalisis penyebabnya. Oke, terima kasih. Ada pendapat lain? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau kinematika itu tentang gerak benda, tapi tanpa memperhatikan penyebab gerakan benda tersebut. Kalau dinamika, memperhatikan penyebab gerakan benda tersebut. Siapa ini tadi yang jawab? Nah ya, Pak. Saya siapa? Ini di Zoom kan saya tampaknya whiteboard. Inaya. Oh, Inaya. Oke. Nah, jadi kinematika itu, ini keduanya sama-sama belajar tentang gerak. Oke. Kalau kinematika itu dia tanpa menganalisis penyebabnya. Nah, kalau dinamika itu dia menganalisis penyebabnya.
Apa itu penyebab gerak? Tahu nggak? Apa yang menyebabkan benda itu bergerak? Gaya, Pak. Gaya. Gaya. Iya, Pak. Gaya. Oke, jadi nanti kalau kinematika kita tidak membahas tentang gaya, tapi kita hanya membahas tentang besaran-besaran dalam gerak. Nah, sampai sini jelas ya tentang kinematika dan dinamika. Nah, selanjutnya, oke, saya mau tanya. Bila mana objek dikatakan bergerak? Kapan objek itu dikatakan bergerak? Bila berpindah tempat, Pak. Iya, Pak. Atau Bila berpindah tempat. Bila berpindah tempat. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Satu itu, pendapatnya sepakat itu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Apabila kedudukan benda berubah dari posisi semula. Apabila kedudukan benda berubah dari posisi semula. Oke, terima kasih. Ada pendapat lain? Ada? Itu benar yang awal apa yang akhir? Izin Atau sama-sama menjawab, Pak. benar? Izin menjawab. Ya, silakan. Kalau Siapa ini? Octavina, Ya, silakan. objek dikatakan bergerak jika objek itu berubah kedudukannya terhadap objek lain. Terhadap objek lain. Oke. Jadi satunya bila berpindah posisi, dikatakan bila berpindah, terus ada terhadap objek lain, terus ada posisi awal. Nah, jadi dalam menganalisis atau mengatakan sebuah benda itu bergerak, maka kita perlu satu buah konsep ya, yang disebut dengan kerangka acuan. Kerangka acuan itu adalah titik yang dijadikan sebagai acuan dalam bergerak. Nah, atau acuan dalam melakukan sebuah gerakan. Saya beri contoh misalkan. Rebecca, mendengar suara saya? Mendengar, Pak. Oke. Apakah pernah naik kereta, Rebecca? Pernah, Pak. Oke. Biasanya you choose economy or executive or business? Ekonomi. Ekonomi, oke. Ketika di kereta, gitu, Rebecca ini bergerak tidak? Kalau saya tidak. Hanya Tidak. duduk saja. Oke. Hanya duduk saja, tidak bergerak berarti ya. Berarti tidak main HP ya. Jadi gini terus gitu ya. Serius gitu ya, menghadap depan atau menghadap dungkuk gitu terus ya, tidak bergerak sama sekali. Oh, bergerak, Pak. Ya, bergerak. Oke. Nah, jadi Rebecca ini dikatakan bergerak itu ketika apa? Ya ketika kita sudah menentukan kerangka acuannya. Kalau Rebecca ini duduk di kereta, kemudian kita katakan kita ambil kerangka acuan Rebecca adalah kereta, ya maka Rebecca ini tidak dikatakan bergerak. Nah, tapi kalau kita ambil kerangka acuannya adalah stasiun, maka Rebecca ini bergerak bersama kereta. Jadi perpindahan posisi, perpindahan tempat itu harus ada konsep yang namanya kerangka acuan dulu. Tidak bisa kita mengatakan, oh itu benda berpindah atau bergerak. Nah, kita harus lihat kerangka acuannya dulu. Nah, kita di dalam kereta tadi ya, menurut kereta tidak bergerak, karena kita tidak berubah posisi terhadap kereta. Tapi kita berubah posisi terhadap stasiun mungkin, atau kita
berubah posisi terhadap orang yang mengantar kita di stasiun misalkan. Berarti kan kita bergerak terhadap orang tersebut. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, yang lain paham ya? Tentang, jadi benda itu dikatakan bergerak ketika dia berpindah posisi atau berubah kedudukannya terhadap apa? Terhadap kerangka acuan. Objek lainnya itu disebut dengan kerangka acuan. Jadi tidak bisa kita mendefinisikan gerak itu tanpa kerangka acuan. Harus ada kerangka acuannya dulu. Saya hapus. Di SMA kalau kuliah pakai kayak gini, apa pakai slide? PowerPoint. PowerPoint, Pak. Iya, pakai itu kan. Oke, ini bagus lagi kalau sebenarnya teman-teman punya kayak gini. Punya pen gini tuh nanti bisa maju ya. Kalau ini kan nggak bisa maju ya. Saya nulis terus tuh. Kalau di luring kan kadang ini coba ada soal, silakan maju. Kalau gini nggak bisa maju ya, nggak bisa maju ke depan gitu, ngerjain soal ya. Tapi kalau teman-teman ini punya pen gini toh, itu nanti atau pakai laptop touchscreen gitu, nanti bisa share screen sendiri terus ngerjain. Uangnya dari mana Pak? Minta sama siapa? Minta sama Allah kalau yang Islam ya, minta sama Tuhan. Nanti dapat kalau kita usaha juga gitu ya. Ini nggak mahal, tapi nggak usah. Ini saya aja nggak apa-apa yang nulis. Kemudian dalam gerak kita nanti ada beberapa besaran. Besaran pertama adalah tentang jarak. Jarak dan perpindahan. Nah, karena tadi ada istilah berubah posisi terhadap kerangka acuan, maka otomatis nanti konsekuensinya ada yang namanya jarak dan ada yang namanya perpindahan. Kira-kira apa perbedaannya jarak dan perpindahan? Ada yang mau menjelaskan mungkin? Ya? Rebecca, Pak. Ya, silakan Rebecca. Kalau jarak itu termasuk besaran skalar dan memiliki nilai. Kalau perpindahan itu perubahan posisi suatu benda pada selang waktu tertentu. Oke, jarak itu skalar, kemudian perpindahan itu perubahan posisi. Terima kasih Rebecca. Ada yang lain? Yang Saya, mau? Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. Siapa? Sarinta? Ya, silakan. Kalau jarak itu total panjang lintasan yang ditempuh dalam satu waktu, Pak. Jadi kalau perpindahan itu perubahan posisinya. Perubahan posisinya. Oke. Nah, jadi kita definisikan dulu bahwa jarak itu adalah besaran skalar. Skalar itu artinya dia hanya memiliki besar atau memiliki nilai. It only have a magnitude, not a direction. Tapi kalau perpindahan, displacement itu have magnitude and direction. Nah, jadi ini adalah merupakan besaran vektor. Include vector quantities. Nah, konsekuensinya apa? Maka skalar, kalau besaran skalar atau jarak ini, distance bahasa Inggrisnya, distance ini nanti, ini saya kurung ya, biar nanti kalau soalnya bahasa Inggris mudeng gitu. Ini distance tulisannya, kalau ini displacement. Maka konsekuensinya nanti dia hanya merupakan jumlahan dari lintasan yang ditempuh oleh sebuah objek yang bergerak. Kalau besaran vektor berarti dia memperdulikan arah. Artinya perpindahan atau displacement itu hanya melihat posisi awal dan akhir
kemudian menarik garis lurus di antara posisi awal dan akhir. Di example, misalkan ya, bagus gitu ya, bagus, ini bagus ya. Semoga orangnya ini bagus ya. Bagus ini dia move, ya, bergerak from A to B, and then move from B to C. What is a distance? Distance is equal AB plus BC. Okay, are you understand? Ya, jadi distance is a summation of all path atau ini pembelahan dari semua lintasan path ya. Kalau displacement, nah, simbol itu biasanya S, kita kasih arrow, ada tanda panahnya, itu sama dengan apa? Nah, AC. You can take a straight line between A and C. So the displacement is equal AC. Okay, are you clear? Yes, sir. Yes. Ya, ini masih mudah ya, masih nggak mumet. Semoga nanti ke depan juga nggak mumet. Ini konsep dasar saja, konsep tentang distance and displacement. Oke, kalau kayak gini kan yang menghapus dosennya ya, atau gurunya. Kalau di sekolah yang menghapus kan siswanya ya, ini karena daring ya, dihapus sendiri. Atau nggak susah. Oke, the second concept is kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu in English is speed, dan kecepatan itu in English is velocity. What is the difference about between speed and velocity? Apa perbedaan dari kelajuan dan kecepatan? Iya, silakan. Siapa nih? Jangan Zuraida. Ya, Zuraida. Kalau kecepatan itu cepat lambatnya perpindahan suatu benda terhadap waktu tempuh dan merupakan besaran vektor. Sedangkan kelajuan itu cepat lambatnya jarak suatu benda terhadap waktu tempuh dan merupakan besaran skalar. Ada pendapat lain? Ada? Sepakat dengan Zuraida, Anissa? Nah, jadi kelajuan itu dia besaran skalar. Skalar quantities. Velocity itu besaran vektor. Konsekuensinya, kita tadi inline bahwa besaran skalar dalam gerak itu contohnya adalah jarak, maka kelajuan itu adalah jarak tempuh yang dialami oleh sebuah benda yang bergerak tiap satuan waktu. Nah, jadi ini jarak per waktu. Kalau ini berarti dia perpindahan ya kan, perpindahan yang ditempuh oleh sebuah benda atau sebuah objek yang bergerak tiap satuan waktu. Perpindahan dibagi waktu. Ya. Mohon maaf ya, tulisan saya kayak tanda tangan ya. Ini kan cocok waktu ini jadi tanda tangan. Ini bisa jadi tanda tangannya wahida ya kan, cocok wahida. Misalnya waktu. Oke.
Berarti kalau kita simbolkan, speed itu is equal distance per time. And velocity is equal displacement per time. Oke. Sampai di sini? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau nggak jelas boleh tanya. Oh, ini sudah 1,5 jam ya? Oh, 1,5 jam baru bahas aja. Next konsep lain. Konsep selanjutnya adalah tentang kelajuan dan kecepatan rata-rata. Rata-rata itu average atau mean. Nah, average speed or average velocity. Oke. Kita kalau dalam konteks gerak itu mengenal istilah rata-rata. Kenapa kok harus ada istilah ini? Karena kadang sebuah objek itu bergerak dengan kecepatan yang fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Misalkan ini ya, Mutia ini ya, benar ya, Meutia ya. Meutia ini sedang mengendarai motor. Bisa naik motor? Bisa, Pak. Ya bisa. Kalau motornya ada speedometernya ya? Ada, Pak. Ya, itu kan kalau dilihat dari speedometer itu kan naik turun ya kecepatannya ya. Nah, itu kalau kita tanya berapa kecepatannya motornya Mutia itu kan tidak pasti. Nah, karena kadang kalau sedang di sedang di jalan pantura gitu ya sampai 70 km per jam. Tapi kalau sedang boncengan sama pacarnya itu jadi 20 km per jam kan gitu. Kadang ada warung bakso, nah jadinya 0 kecepatannya kan gitu mampir. Maka kita tidak bisa mendefinisikan kecepatannya itu berapa aslinya. Maka ditemukanlah konsep average speed atau average velocity. Artinya kecepatannya itu dirata-rata. Bagaimana cara merata-rata? Maka konsep rata-rata itu adalah total jarak atau total perpindahan dibagi dengan selang waktunya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang average speed, maka di sini adalah delta average speed ya. Berarti V rata-rata itu sama dengan delta distance dibagi dengan delta T. Oke. Ini kelajuan rata-rata. Bagaimana kalau kecepatan rata-rata? Sama, berarti kita ini ada vektornya, terus ada stripnya, ini artinya rata-rata ya strip ini, berarti delta S perpindahan dibagi dengan delta T. Itu. Jadi dia perpindahan posisinya berapa, jaraknya berapa dibagi dengan selang waktunya. Itu disebut dengan kecepatan rata-rata. Kalau tadi sebelumnya cuma V sama dengan S per T, itu dia konsepnya kecepatannya tetap gitu. Kecepatannya tetap gitu. Jadi tidak menggunakan konsep rata-rata. Kalau ini sudah kecepatannya barangkali berubah-ubah, maka hanya menggunakan konsep rata-rata saja. Saya beri contoh ya, misalkan saya taruh bawah, siapa nih tadi? Saya beri contoh misalkan Zuraida ya, Zuraida dia pergi dari warung bakso ke warung roti bakar. Ini dia menempuh jarak 500 meter. . Waktunya misalkan
1 menit atau 60 detik, 1 menit. 1 menit. Kemudian dari tempat roti bakar, Zuraida pergi ke kosnya Bunaya. Jaraknya berapa nih dari roti bakar? Ini mau ngasih Bunaya roti bakar maksudnya. Nah, ini ngasih misalkan di sini jaraknya 2 km atau 2000 meter. Waktunya misalkan 5 menit. Pertanyaannya, berapa kecepatan rata-rata dari berapa kelajuan rata-rata dari Zuraida? Rata-ratanya berapa? Nah, berarti kalau V rata-rata, kita tinggal mencari jaraknya. Jaraknya berapa ini? 500 ditambah 2500 dibagi 300 306 1 menit berapa 1 menit? 60 detik. Tambah 360. Oke, berapa nih? Dihitung sendiri ya. Meter per sekon. Nah, kalau dia kecepatan rata-rata berarti kita harus cari jarak ini dulu. Berapa ini? Kita gores dulu. Nah, ini berapa? Anggap aja ini apa, nah ini simbolnya Z misalkan Z. Berarti di sini kita harus, kalau kecepatan rata-rata berarti Z dibagi dengan waktunya sama, yaitu 360. Berarti sama dengan berapa meter per sekon. Oke. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas ya. Jelas, Pak. Oke. Jelas ya, ini tuh di SD sudah ada. Jadi wajar kalau teman-teman paham, gampang ya. Cuma kalau di SD konsepnya mungkin hanya soal cerita terus dicari kecepatannya gitu. Nah, ini kita belajar konsepnya dulu. Selanjutnya adalah konsep kecepatan sesaat dan kelajuan sesaat. Nah, jadi rata-rata ini sesaat. Artinya sesaat itu apa? Yang mau minum boleh, saya minum dulu ya. Kalau di kelas, dosen boleh minum nggak? Terserah dosennya ya. Terserah aturannya. Kalau aturannya boleh, ya boleh. Nah, kecepatan dan kelajuan sesaat ya. Apa definisi dari sesaat itu? Tahu nggak? Sekejap. Sekejap ya, sekejap. Misalkan Bunaya memandang bagus dengan sekejap mata. Luar biasa. Sekejap itu artinya apa? Waktunya singkat apa cepat? Waktunya singkat apa lama? Singkat. Berarti kecepatan dan kelajuan saat ya berarti kelajuan pada, kalau kelajuan berarti kelajuan pada selang waktu yang sangat singkat. Kecepatan saat berarti kecepatan pada selang waktu yang sangat singkat. Sangat singkat berarti T-nya itu mendekati 0. T-nya itu mendekati selang waktunya, delta T-nya itu mendekati 0. Artinya kalau sesaat itu biasanya pertanyaan soalnya itu lebih kepada seperti ini. Berapa kecepatan ketika detik ke-5? Nah, berarti hanya kecepatan ketika detik ke-5 saja itu. Tidak rata-rata, itu disebut dengan kecepatan sesaat. Maka kita mengenalkan konsep limit. Tadi kita sudah bilang bahwa kecepatan itu sama dengan delta V per delta S per delta T, kelajuan ya. Nah, berarti kalau sesaat berarti di sini ada limit. Limit delta T mendekati 0. Delta S per delta T. Nah,
Hasil limit itu sama dengan turunan. Maka di sini nanti ds dt. Ini kelajuan rata-rata. Kalau kecepatan rata-rata kelajuan sesaat. Kalau kecepatan sesaat berarti limit delta t minus mendekati 0, s berarti perpindahan dt atau ds dt. Kok ada limitnya Pak? Agak pusing ada limitnya. Limit itu adalah pendekatan ya. Limit itu kan batas ya. Pendekatan. Nah, jadi delta t-nya itu menuju 0. Maka kalau limit delta S delta T ini dalam kaidah kalkulus atau dalam kaidah matematika itu sama dengan turunannya ds dt. Ini ds dt. Tapi ini perpindahan. Mungkin teman-teman sudah belajar ini di SMA tentang turunan. Oke. Jadi misalkan ada sebuah benda bergerak dengan persamaan posisi atau persamaan perpindahan atau persamaan jarak. Sama aja. S sama dengan misalkan 10T pangkat 3 plus 2T kuadrat minus 5. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan saat T sama dengan 5 sekon. Maka caranya kita tinggal menurunkannya. Ini misalkan ini aja ya, kelajuan aja ya biar nggak ada vektornya. Oke. Enggak, tinggal menurunkan aja. V sama dengan ds dt. Sama dengan ini diturunkan jadinya 10T pangkat 3 diturunkan jadi 30T 30T kuadrat. 30T kuadrat plus 4T. 4T. Berarti kalau V dalam 5 sekon berarti 35 kuadrat plus 4 kali 5. sama dengan 750. 750. 50 Ditambah 770. namanya konsep kelajuan atau kecepatan sesaat. Jelas? Jelas, Pak. Gampang ya? Baik, berikutnya ada tentang konsep percepatan. Percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Apa itu percepatan? Percepatan adalah perubahan kecepatan. Waktu. Berarti kalau gitu percepatan itu rata-rata kita bisa definisikan, berarti langsung aja perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktunya. Ini kita kasih vektor aja, ini juga kasih vektor. Ini untuk rata-rata ya. Bagaimana sesaat? Sama, karena dia sesaat itu artinya delta T-nya mendekati 0, kita bisa tulis sama dengan limit delta T mendekati 0, delta V per delta T. Atau dV dt. Oke, saya beri contoh soal. Soal tadi, persamanya gimana tadi? Soal tadi? Soal. S sama dengan
10 T pangkat 3 pangkat 3 plus 2T kuadrat plus 5. Minus apa? Plus. minus 5. P-nya berarti tadi 730 T kuadrat. ininya. Berarti 30 T kuadrat plus 4T. Berarti A-nya sama dengan 60 T plus 60 pertanyaannya misalkan A untuk 2 sekon. Berapa? Maka A2-nya sama dengan 60 kali 2 ditambah 4. 120 120 tambah 4. 124. 124. Alhamdulillah. gampang ya? Gampang. Ya, semoga gampang ya. Ini masih dasar. Ini saat biasa ya. Kecepatan rata-rata kayak tadi. Kalau ini enaknya menghapusnya bersih sekali. Oke, selanjutnya. Ketika kita sudah belajar tentang jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, terus percepatan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang aplikasinya. Aplikasi dari konsep kinematika tadi. Aplikasinya itu bisa salah satunya adalah dalam gerak satu dimensi. Gerak satu dimensi. Atau juga bisa disebut dengan gerak lurus. Ada yang bisa mendefinisikan apa itu gerak lurus? Gerak yang kecepatannya tidak berubah. Gerak yang kecepatannya tidak berubah. Bedanya dengan gerak lurus beraturan? Ayo. Gerak lurus itu apa? Gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Oke, saya tampung. Ada lagi? Gerak yang kecepatannya konstan. Gerak yang kecepatannya konstan. Oke, ada lagi? Ini kita belum masuk ke GLB dan GLB. Hanya gerak lurus. Gerak lurus itu apa? Arah geraknya selalu tetap. Arah geraknya selalu tetap. Maksudnya gimana? Ya, lurus. Enggak belok-belok. Enggak belok-belok. Misalkan nih, Stasia ya. Stasia itu di sini pernah ke UNES nggak Stasia? Pernah, Pak. Pernah. Oh, sudah pernah ke UNES. Cari kos apa? Pas UTBK. UTBK, oke. UNES jalannya gimana? Iya, belok-belok. Belok-belok. Oke, misalkan Stasia ini dari Trangkil ya. Trangkil itu bagian bawah ya. Ini Trangkil, ini Stasia, kemudian mau ke UNES. Ini UNES. Jalannya begini. Ini gerak lurus bukan? Bukan, Pak. Bukan. Hah? Bukan gerak lurus? Bukan. Bukan gerak apa namanya? Gerak belok-belok. Gerak belok-belok. Oke, bukan gerak lurus ya. Nah. Berarti kasus begini nggak bisa diselesaikan dengan gerak lurus. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oh, katanya geraknya gini. Kecepatan. Nah, coba ini. Saya tulis lintas ini. Nah, ini perpindahannya lurus nggak? Lurus. Lurus.
Jadi lurusnya itu bukan lintasannya sebenarnya, tapi perpindahannya. Nah, jadi perpindahannya jelas lurus. Ini bisa dipakai konsep gerak lurus ini. Entah GLBB, entah GLP, tergantung kecepatannya Mbak Stasia tadi. Jadi tidak harus lintasannya itu lurus, jerk gitu, enggak. Tapi perpindahannya jelas lurus ini. Nah, seperti itu. Nah, dari gerak lurus ini nanti kita punya konsep, punya aplikasi. Yang pertama adalah GLB, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan itu yang konstan apanya? Kecepatannya. V-nya konstan. V-nya konstan. Perpindahannya gimana? Konstan nggak? Tidak mengalami perpindahan. Tidak mengalami perpindahan, bukan? Nggak gerak berarti. Percepatan, Pak, maksudnya. Perpindahannya konstan nggak? Perpindahannya ya ada, tetap berubah-berubah toh. Oh, dia kan gerak, ya perpindahannya berubah toh. Nggak nol. Kalau percepatannya konstan nggak? Tidak mengalami percepatan. Oke, percepatannya nol. Berarti dv dt-nya itu sama dengan 0. Nah ini. Ini GLB. Terus ada GLBB. GLBB itu kalau kita kembali ke GLB. GLB itu gambar grafiknya gimana? Ini kalau di sini ada V, di sini ada T. Ini grafiknya gimana? Karena V-nya konstan, berarti gimana? Horizontal. Iya. Ini ya, oke. Kalau A terhadap T gimana? Percepatan terhadap T gimana? Grafiknya. Bingung ya? Sudah bingung? Gimana? Percepatan terhadap T gimana kalau untuk GLB? Naik ke atas, Pak. Naik, kan percepatannya 0. Nggak ada, Pak, karena Yo, grafiknya nggak percepatannya ada, gini aja grafiknya percepatannya 0. Iya. Percepatannya gini, gini. Sejajar sumbu T yang 0 terus percepatan. T-nya bertambah tapi percepatannya 0, jadi kan nggak bertambah percepatannya. Kalau naik ke atas itu S, jaraknya naik ke atas. Jaraknya itu atau perpindahannya naik. Kalau GLBB maka nanti dia V-nya berubah. V-nya berubah secara beraturan. Ada konsep yang namanya percepatan. Percepatannya yang konstan. Percepatannya konstan. Berarti kalau kita bikin grafik A terhadap T, gimana? Gambarnya? konstan, Pak. Konstan. Horizontal. Kalau V terhadap E, Naik. Bisa naik. Ada yang naik, ada yang turun. bisa turun. Turun kalau dia perlambatan ya. Iya. Ya. Dan gini juga. Oke. Sudah sampai sini? Jelas. Jelas ya. Jelas, Pak. Oke, kemudian nanti kita akan turunkan bagaimana persamaan-persamaan pada GLBB. Harusnya hari ini kan ini pertemuan ketiga, harusnya sudah sampai parabola dan melingkar. Nanti mungkin yang parabola kalau pertemuan nggak cukup, saya kasih rekaman yang dari ini kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya itu langsung jam praktikum sama langsung jam teori. Jadi enak, saya ngajarnya lama sekali.
Saya asikkan ngajar sampai pusing semua. 4 SKS ya. Oke, the next kita akan coba menurunkan persamaan-persamaan yang ada pada gerak lurus berubah beratura. Tadi kita sudah, kalau GLBB sudah punya konsep, dia punya percepatan, akselerasi, percepatan. Percepatan itu dirumuskan dv dt. Jelas ya tadi ini ya. Nah, kalau kita mau dibuat dv, berarti ini gimana? dv sama dengan ini A kali dt. Kalau kita mau mencari v sama dengan berapa, maka kita harus integralkan kedua ruas ini. Kita integralkan di sini ya. Berarti integral dv sama dengan integral a dt. V diintegral dari mana? Dari kecepatan awal V0 menuju Vt. T diintegral dari mana? Dari T0 atau dari 0. Karena T awal kan mesti 0. T start awal kan 0 loh. Sampai T. Integral dv berapa? Tahu? Integral dari dv. SMA kelas 3. Atau integral dari dx wis. Kalau masih belum. Integral dari dx kan x ya kan? Masih ingat nggak? Ya. SMA-nya daring ya, jadi bingung ya. Integral dari dx dv adalah x, dv adalah v. Berarti kita integral di sini v. Kita integral masukkan dari v0 sampai v, vt. Terus A-nya karena konstan, GLBB, maka keluar dari rantai integral. A, integral dari dt adalah t. Paham? Ya. Ada 0 sampai t. Sampai T. Ini berarti bisa kita masukkan harganya v, t, min, v, V0. a, kurung, t, min. T min Menor. Berarti ini vt sama dengan V0 v0 plus A kali T. AT. Oke. Nah, ini persamaan satu dari gerak lurus beraturan. Kok sudah rumus, Pak? Iya, mumet toh. Nah, sudah mulai mumet ini. Nah, ini biar teman-teman mudeng. Ini dari mana kok bisa dapat VT sama dengan V0 plus AT? Dari sinilah, dari konsep tentang percepatan. Oke, saya hapus lagi. Bagaimana dengan persamaan lain? Oke. Kita tadi kan teman-teman tahu ya bahwa A itu dv dt. Kemudian V itu ds dt. Jelas sampai sini? Nah, kemudian kita pengen tahu ds-nya. ds-nya itu sama dengan apa dari persamaan ini? V kali DT. Kita bisa integral di sini. Kita kalau cari S-nya, kita integral dari S0 menuju S atau ST. Dari ini dari V0 menuju VT. Enggak, karena ini ya. Karena yang diintegral bukan V-nya tapi T-nya, berarti dari T0 sampai T. Integral ds adalah S, berarti S min S0. Paham? Paham, Pak. Paham. Ini berarti V-nya nggak keluar dari integral karena V-nya nggak konstan, V-nya berubah. Maka kita masukkan lagi
nilai V-nya di sini. V-nya adalah V tadi. VT sama dengan V0 plus AT. Padahal V-nya ini adalah V untuk T tertentu. Berarti VT maksudnya. Berarti di sini adalah V0 plus AT. DT. Paham? V-nya tak ganti. V0 plus AT. S min S0 sama dengan, ini diintegral terhadap T. V0 diintegral terhadap T jadi apa? Diintegral bukan diturunkan. V0 kali T. V0 kali T. Kan konstanta dia tuh. V0 kali T. Plus AT diintegral terhadap T jadi 1 per 1 plus 1. Berarti 1 per 2 AT kuadrat. Dari 0 sampai T. Nolnya ini kan kalau tak masukkan 0 semua. Jadi kita bisa dapat S sama dengan S0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. S0-nya ini kalau bisa biasanya 0. Ya juga berarti S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Kalau S0-nya sama dengan 0. Paham ya? Semoga paham. Kalau tidak paham, tidak apa-apa. Tidak ada orang yang bisa semua pelajaran. Teman-teman tidak harus pintar fisika. Nanti kalau masih ketinggalan nyatetnya, boleh buka rekamannya. Lanjut. Tadi kita sudah dapat persamaan VT sama dengan V0 plus AT. Kemudian kita juga sudah dapat persamaan S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Kita ingin menemukan persamaan yang lain dari kedua persamaan ini. Coba saya ganti persamaan ini dengan VT min V0 per A sama dengan T. Bisa nggak? Paham nggak? Ini jadi sini. Paham, Pak. Oke. Kemudian saya masukkan ke persamaan ini. Jadinya S sama dengan V0. T-nya tak ganti VT. Min V0 per A. VT min V0 per A ditambah setengah AT kuadrat kali VT min V0 per A kuadrat. Ruwet, Pak. Ya, ruwet. Berarti ini VT V0A min V0 kuadrat plus setengah. Ini A-nya dulu, nanti tak uraikan dulu. VT min V0 kuadrat jadinya VT kuadrat plus 2 VT V0 plus V0. Ini min ya, ini min ya, ini min. Sorry. Iya. Min. Minus ya. Ini minus, ini V0 kuadrat per A kuadrat. Ini boleh saya coret ya. Gini ya. Ya. Oke, berarti S sama dengan plus setengah. Berarti VT kuadrat per 2A minus 2 setengah coretnya ya. 2 ini coret lagi setengah ya. Berarti VT V0 per A plus V0 kuadrat per 2A.
Ini boleh saya coret? Plus sama minus hilang toh? Oke, ini ada minus fenol kuadrat per A, ini plus fenol kuadrat per 2A, jadinya S sama dengan VT ini minus, ini plus, jadi fenol kuadrat per 2A minus plus ya, plus ini tahu VT kuadrat per 2A. Oke, sama dengan 2A-nya tak ganti 1, 2A PT fenol kuadrat plus VT kuadrat. minus ini ya, minus apa plus? Ini minus ya, ini minus ya. Minus sama ini kan sininya setengah, jadi ini ya minus ini ya. Paham ya? Paham. Minus, ini plus VT kuadrat. Saya putar 2A-nya ke S. Sini berarti jadi 2AS sama dengan VT kuadrat. Fenol kuadrat. Kita dapat persamaan ini. Nah, bisa kan? VT kuadrat min fenol kuadrat sama dengan 2AS. Nah, ini persamaannya. Gampang ya? Gampang. Saya suruh ngulang bisa ya? Nggak apa-apa. Pak, ini kan nggak diajarkan di SMP, kok diajarkan? Pertanyaan teman-teman itu mau jadi guru apa jadi murid? Kalau jadi guru kan berarti harus lebih pintar dari murid. Oh. Ini kayak gini itu sudah masuk di materi Olimpiade SMP. Kalau teman-teman disuruh bina Olimpiade SMP itu ada materi begini. Jadi guru itu juga harus paham ini. Beda kemampuan guru dan kemampuan siswa. Oke, next. Kemudian aplikasi dari GLBB. Aplikasi GLBB. Itu ada yang namanya gerak jatuh bebas, GJB. Gerak jatuh bebas itu artinya ada benda atas, kemudian dari atas dijatuhkan sampai ke tanah. P di sini berapa berarti? P ketika dijatuhkan 0. Berarti kita pakai persamaan tadi sebenarnya, pakai persamaan GLBB. Berarti GLBB pertama, VT sama dengan V0 plus AT. Nah, karena V-nya 0, maka VT sama dengan 0 plus, karena percepatannya, kalau gerak jatuh bebas adalah dia menggunakan percepatan gravitasi. Plus GT. Berarti VT sama dengan GT. Bagaimana persamaan lain? Tadi sudah didapat bahwa S sama dengan, ini misalkan tingginya H ya. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya 0, berarti H, karena S itu sama dengan H, sama dengan setengah A-nya jadi G, T kuadrat. Jadi rumusnya itu sebenarnya tidak banyak, 3 tadi aja. Tergantung kasusnya. Terus lagi satunya tadi. V T kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2AS. Karena V0-nya 0, VT-nya itu yang dicari, berarti VT kuadrat sama dengan 2A kali S-nya adalah H. A-nya adalah G. Itu gerak jatuh bebas. Bagaimana jika gerak vertikal ke atas? Gerak vertikal. Gerak vertikal berarti dari bawah, nih arahnya dari ke bawah ya. Arahnya berarti dari bawah ke atas. Nah, ke atas gitu. Ada V0-nya.
Berarti sama kayak tadi. Pertama, VT sama dengan V0 plus AT. Karena A-nya adalah G, dan G-nya berlawanan arah dengan arah geraknya, maka minus. VT sama dengan V0 minus GT. Ini untuk V-nya. Bagaimana S-nya? Sama dengan perusahaan tadi. S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. S-nya apa? H berarti di sini. Ini ada H. Ini kecepatannya ke atas ya. Berarti di sini H sama dengan V0 kali T plus. Berarti karena dia ke atas, berarti minus setengah GT kuadrat. Bagaimana dengan satunya? Ya sama, berarti karena ini kecepatannya besar yang V0, karena kan semakin ke atas kecepatan semakin lambat. V0 yang di sini, di ruas kanannya. V0 kuadrat minus VT kuadrat sama dengan 2AS. Berarti bisa jadi V0 kuadrat min VT kuadrat sama dengan 2, A-nya jadi G, S-nya jadi H. Oke. Itu untuk gerak vertikal ke atas. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita mau kalau jelas, coba saya beri soalnya. Soal konsep. Ini soal konsep dulu ya, bukan hitungan. Oke, saya punya sebuah koin. Ya, koinnya itu misalkan koin 100 rupiah. Di sini ada koin 500 rupiah, lebih besar ya. Ini saya jatuhkan dengan ketinggian yang sama. Mana koin yang jatuh lebih dulu? Yang 500, Pak. Yang 500. 100, Pak. Mana koin yang jatuh lebih dulu? 500 sepakat? Iya. Ya, sepakat. Coba sekarang ambil dua benda yang bisa dijatuhkan di rumah. Ambil dua benda yang bisa dijatuhkan di rumah yang masanya beda. Sambil saya minum lagi. Saya sangat ngajar tuh bukunya. Oke, selanjutnya silakan jatuhkan benda itu dari ketinggian yang sama. Silakan, biar tampak berarti yang 1 meter gitu ya, jangan ke meja set gitu. Coba. Sudah? Mana yang jatuh lebih dulu? Yang masanya ringan. Yang masanya lebih berat. Yang masanya lebih berat. Coba. Yang masanya ringan. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama. Sampai ke bawah itu sama, tidak ada bedanya. Artinya apa? Gerak jatuh bebas tidak dipengaruhi massa. Coba tadi kita lihat persamaan tadi kecepatan ketika jatuh bebas ada unsur massanya enggak? Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Nah, jadi sama. Tapi ada syaratnya agar sama. Syaratnya adalah gesekan udaranya diabaikan. Nah,
Kalau misalkan teman-teman menjatuhkan batu dengan bulu, itu kalau gesekan udaranya diabaikan, maka jatuhnya sama. Kenapa kok duluan batu? Karena bulunya kena gesekan udara, kena gaya hambat udara, karena permukaannya lebih lebar, lebih kayak ada gaya stok atau Archimedes-nya dulu. Tapi kalau konteks kinematika, kalau tidak ada gesekan udara ya sama. Karena tidak ada unsur massa dalam kecepatan di gerak jatuh bebas. Paham? Paham, Pak. Iya, paham. Paham, Pak. Jadi soal ini tuh kayak gini misalnya. Teman-teman punya besi 1 kilogram. Sama punya kapas 1 kilogram. Berat mana? Sama. Sama-sama 1 kilogram. Kalau diangkat ya sama, rasa beratnya sama. Tapi volumenya besar kapas kan gitu. Karena massa jenisnya tinggi besi. Nah, ini sering ditanya ini, pertanyaan begini. Oke, lanjut. Saya beri soal ya misalkan. Misalkan apa ya? Apa ya contohnya ya? Saya malah bingung. Misalkan ya, plafon ya, plafon. Potongan plafon. Ini yang real ya. Potongan plafon. Itu jatuh dari ketinggian 3 meter misalkan ya. Rumah kan kali plafonnya umumnya 3 meter. Pertanyaannya, A. Kecepatan saat sampai tanah berapa? B. Jarak tempuh plafon setelah 0,2 detik dari terjatuh. C. Waktu plafon sampai ke tanah. Silakan dikerjakan. Maaf, Pak. Ya. Untuk yang gravitasinya pakai 10 ini. Gravitasinya pakai 10. G-nya 10. Baik, Pak. Makasih. Ke sini, Pak. Minta diajari. Cipta. Itu dikasih saja. Ya gimana? Enggak. Oke. Siapa yang mau nomor A? Saya didikte dong caranya gimana. Nah, ini kan untuk menggantikan maju ya. Siapa yang mau nomor A? Berapa kecepatan saat sampai di tanah? Ayo. Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Kok enggak? Siapa? Stasia. Oke. Ya, silakan Stasia. Pakai rumus VT kuadrat sama dengan 2GH. VT kuadrat sama dengan 2GH. Terus? VT sama dengan akar 2GH.
VT sama dengan akar 2GH. Terus? VT sama dengan akar 2 kali 10 kali 3. Berarti sama dengan akar 60. Akar 60 itu berapa? 2 akar 15. Oke, satuannya? Apa iki? Meter per second. Oke, yang B siapa mau maju? Nah, maju tapi yang lurus saya. Siapa? B siapa yang mau maju? Silakan sebutkan nama yang mau maju. Boleh? Karena kalau di tampilan saya nggak muncul ya. Ini kan munculnya Fedbot kalau tampilan saya. Pertanyaannya, jarak tempuh plafon setelah 0,2 detik dari terjatuh. Berarti cari hanya setelah 2 detik. Berapa? Silakan, ada yang mau? Saya tunjuk ya. Ananailatul, mendengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, Maaf, gimana? nggak bisa nyalain ya, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Gimana caranya? Pakai Jarak tempuh. pakai cara H sama dengan V0 kali T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, terus? Jadinya H sama dengan 3 plus setengah kali 10 kali 3 pangkat 2 di 9. 3 plus setengah? 3 plus setengah kali... 3 dari mana 3? Waktunya 0,2 ya, Pak? Iya, berarti? Oh, berarti 0,2 ditambah setengah dikali... 0,2 ini V0-nya berapa? V0-nya 0. Berarti 0 dikali? 0 dikali 0,2 ditambah setengah dikali 10 dikali 3 pangkat 2. Jadinya 0 plus... nggak usah ditulis ya. Setengahnya dicoret sama 10, jadi 5 kali 9. 5 kali 9, berarti? 45 meter. T-nya kok 3 ini, halo? Salah ini. Setengah GT kuadrat, kok T-nya 3? T itu apa? Waktu. Nah, ini T-nya? Waktu. Berarti 0,2. T-nya 0,2 ini. Ya. Berarti 0,2 kuadrat, berarti berapa? 0,2 kuadrat 0,04. Berarti berapa ini? 1/4 0,25. Oh, kok 25? 5 kali 0,04. 0,2. Saya hapus saja jelek. Berapa? 0,2 meter. Yang C, siapa mau? Silakan. Saya, Pak. Siapa? Meutia. Siapa? Meutia, Pak. Meutia. Oh ya, Meutia. Silakan. Meutia yang C. Yang C menggunakan rumus T sama dengan akar 2H per G. Ya, sama dengan akar 2 kali
3 per 10. Sama dengan? Sama dengan akar 6 per 10. Oke. Sama dengan akar 3 per 5. Oke. Satuannya apa? Sekon, Pak. Sekon. Oke. Jelas ya semua ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke, sudah jam 14.21. Oke, kita akhiri saja. Ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Boleh. Nanti ini saya share recordnya kalau butuh. Nanti sebenarnya hari ini ada tentang vektor sama gerak parabola. Nanti untuk itu saya akan beri slide-nya sama nanti ada rekaman dari kelas yang lain. Oke. Oke, any question? Nggak ada? Jelas? Kalau jelas saya stop share screen aja. Oke, terima kasih untuk hari ini. Nanti saya akan mungkin ada tugas nanti di Elena, tapi belum saya unggah ya. Nanti mungkin kalau ada waktu saya unggah dan nanti saya akan beri slide sama ininya rekaman video dari kuliah hari. Kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.